Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Selanjutnya salam dan takzim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu pula seluruh keluarganya. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Suatu hari seorang pria mendekati Sokrates dan berkata, "Sokrates, aku ingin memberitahumu sesuatu yang aku dengar tentang seseorang." Sokrates menatapnya dengan tenang dan berkata, "Sebelum kamu menceritakan itu, izinkan aku mengajukan 3 pertanyaan. Jika cerita itu lulus dari 3 pertanyaan ini, maka silakan kamu ceritakan." Pria itu bingung, tapi ia setuju. "Apa saja pertanyaannya?" Sokrates mulai dengan pertanyaan pertama, "Apakah cerita itu benar?" Pria itu menjawab, "Ragu. Sebenarnya aku mendengarnya dari seseorang yang mendengarnya dari orang lain. Jadi aku tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak." Sokrates mengangguk dan melanjutkan, "Pertanyaan kedua, apakah cerita itu akan membawa kebaikan bagi orang yang mendengarnya?" Pria itu berpikir sejenak dan menjawab, "Sebenarnya cerita ini buruk karena merendahkan orang yang kita bicarakan." Sokrates melanjutkan dengan pertanyaan terakhir. "Dan yang terakhir, apakah cerita ini berguna dan memberikan manfaat bagi orang yang mendengarnya?" Pria itu terdiam sejenak dan menjawab, "Sepertinya tidak. Itu hanya akan membuat orang tertawa tetapi tidak memberikan manfaat." Sokrates tersenyum dan berkata, "Jadi, jika cerita itu belum tentu benar, tidak berisi kebaikan, dan tidak bermanfaat bagi pendengarnya, lalu untuk apa kamu menceritakannya?" Pria itu akhirnya tersadar. "Kamu benar, Sokrates. Aku seharusnya tidak menyebarkan cerita ini. Terima kasih telah mengingatkanku." Kisah di atas adalah kebijaksanaan tentang pentingnya menjaga lisan oleh seorang filsuf besar Yunani, Sokrates. Selain sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap umatnya, lisan juga menjadi ujian terbesar umat manusia. Kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kekuatan luar biasa, bisa membangun, bisa pula menghancurkan. Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak menyadari betapa pentingnya menjaga lisan. Kita berbicara tanpa berpikir, mengungkapkan kalimat-kalimat yang bisa menyakiti hati orang lain, bahkan merusak hubungan sesama. Dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71, Allah menjelaskan tentang pentingnya menjaga ucapan, yaitu yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima." Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Imam Baidawi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaulan sadida, yaitu ucapan yang ditujukan untuk tujuan kebenaran yang mendatangkan manfaat. Nabi Muhammad juga menekankan betapa pentingnya menjaga lisan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW kala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam saja. Lihat betapa urgensi menjaga lisan ini dikaitkan langsung dengan 2 konsep fundamental dalam Islam, yaitu keimanan kepada Allah dan hari akhir.
Iman kepada Allah mencakup keyakinan bahwa setiap amal termasuk perkataan akan diperhitungkan oleh Allah. Konsekuensinya, kadar keimanan kita kepada Allah akan sangat bergantung pada bagaimana lisan kita berdampak pada kehidupan sosial di dunia. Harus diingat bahwa anjuran diam ini bukan kemudian diam dalam segala situasi, tetapi lebih pada sebuah prinsip untuk berbicara hanya dalam kebaikan. Dalam prakteknya, diam bukanlah pilihan yang selalu tepat. Akan tetapi, jika tidak ada kebaikan yang bisa dikatakan, dia menjadi pilihan yang lebih baik daripada berbicara yang dapat merusak. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.